Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Saya Esti Bolang akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang diangkat atau dengan sebuah tema loyalitas. Loyalitas adalah sebuah sikap yang sangat dibutuhkan, bukan hanya pimpinan kita, bukan hanya orang-orang di sekitar kita, bukan hanya bos kita yang ada di kantor atau siapapun itu. Loyalitas dibutuhkan Tuhan, harus ditemukan dalam diri saya dan dalam diri saudara. Kenapa seperti itu? Loyalitas adalah kesetiaan. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan, Tuhan rindu menemukan kesetiaan ada dalam diri saya dan diri saudara. Karena kenapa? Karena itu memang hal yang penting. Ada berapa banyak orang yang Allah tidak menemukan loyalitas dalam dirinya. Mereka hanya menginginkan untuk melayani, hanya ingin terlihat ada di atas mimbar, hanya ingin terlihat sedang melakukan pekerjaan Tuhan ini dan itu. Tetapi dilakukan pada saat mereka kepengen melakukan saja. Tapi di saat mereka mungkin tidak kepengen, ya mereka nggak mau lakukan. Dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Roma 12 ayat 11 berkatalah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan oleh saya dan saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang mau melayani Dia dalam kesetiaan. Dengar baik-baik, hari-hari ini gereja Tuhan sedang mengalami apa yang dinamakan dengan krisis loyalitas. Kita sedang berada di ujung dari penghujung akhir zaman dan setiap kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba yang bukan hanya taat, tetapi kita harus menjadi hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Entah kita setia sebagai hamba atau kita setia sebagai hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Wahyu 3 ayat 16 dengan jelas berkata bahwa karena engkau itu suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas. Dengan jelas Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak mendapati ketaatan dan kesetiaan. Tuhan tidak mendapati loyalitas ada dalam dirimu. Karena engkau mau melayani pada saat engkau pengen melayani. Kalau engkau tidak ingin melayani, engkau tidak melayani. Dengan kata lain, tidak ada kesetiaan di dalam dirimu. Nah, hari ini gereja Tuhan, mari bangkit. Mari berdiri tegak di atas panji Tuhan yang Tuhan inginkan adalah menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi pemberita Injil yang melayani Tuhan dalam ketaatan dan dalam kesetiaan. Memiliki loyalitas dan komitmen adalah dua sikap yang diharapkan, yang diinginkan oleh Tuhan ada dalam setiap pribadi kita, ada dalam diri pelayan-pelayan Tuhan, ada dalam diri kita sebagai gerejanya Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dengar baik-baik, disebutkan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 bahwa mata Tuhan menjelajah sampai ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada kita, kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, terhadap pelayanan. Nah, hari ini mari coba kita cek dan recheck lagi kehidupan kita. Apakah kita memiliki komitmen dan loyalitas yang diharapkan Tuhan harus ada dalam hidup kita? Cek kembali. Karena ingat baik-baik, setiap pelayanan yang tidak didasari atas loyalitas kita kepada Tuhan itu akan sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa orang-orang yang tidak memiliki loyalitas dalam melayani Tuhan adalah orang-orang yang punya sikap yang cuma kepengen melayani pada saat mau melayani. Dengan kata lain, hanya ingin mencari keuntungan pada waktu melayani. Tetapi orang-orang yang memiliki loyalitas, ketaatan, kesetiaan, komitmen dalam hatinya untuk melayani pekerjaan raja di atas segala raja, maka mereka adalah orang-orang yang akan diberikan kelimpahan kuasa Tuhan. Jadi
orang yang loyal bagi Tuhan akan selalu tulus dalam melakukan setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan orang-orang yang memiliki loyalitas adalah orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Hari ini satu kebenaran tentang loyalitas sudah kita pelajari. Sekarang yang menjadi tantangannya bagi saya dan saudara, apakah hidup kita ini sudah benar-benar menjadi orang Kristen yang penuh dengan loyalitas kepada Tuhan? Apakah hidup kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sudah benar-benar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Tuhan? Ingat baik-baik, Tuhan di akhir zaman mencari gerejanya, mencari umat-umatnya, mencari pelayan-pelayannya, mencari hamba-hambanya yang memiliki loyalitas dalam segala hal. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah engkau yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan.